warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Tulus. Kami beranggotakan 3 orang. Perkenalkan, nama saya Riza Ramadhani Herlambang sebagai ketua dari kelompok ini. Perkenalkan, nama saya Nova Rizky Wardono. Perkenalkan, saya Afifuddin Mahfud. Kami dari kelompok Tulus akan mempresentasikan karya tulis ilmiah dengan judul Kajian Literatur Penggunaan Aplikasi Multiplatform dalam Pembelajaran Bahasa Inggris untuk Siswa SMA dan Mahasiswa. Jadi, pada topik pembahasan, di sini ada beberapa poin-poin yang bisa kita lihat. Yang pertama ada abstrak dan latar belakang, bab 1 untuk pendahuluan, landasan teori, metode, hasil dan pembahasan, lalu kesimpulan dan rekomendasi. Lalu, kita masuk pada bagian abstrak dan latar belakang. Pada slide ini, dapat kita lihat garis besar abstrak sekaligus latar belakang. Saat ini, teknologi digital mendorong transformasi metode pembelajaran, khususnya untuk bahasa Inggris. Setelah masa pandemi COVID-19, kebutuhan belajar daring semakin meningkat karena pembelajaran tatap muka sempat dibatasi. Dengan adanya tujuan penelitian ini, kita akan bisa meneliti, mengkaji efektivitas, fitur, serta pengaruh aplikasi multiplatform terhadap motivasi dan kepuasan belajar siswa SMA dan mahasiswa. Kami melakukan kajian literatur dengan rentam publikasi dari tahun 2021 sampai 2025 dari berbagai database seperti Scholar, Sinta, DoAJ, dan ResearchGate. Hasil literatur menunjukkan bahwa aplikasi seperti pembelajaran aplikasi bahasa Inggris Duolingo mampu meningkatkan kosakata, speaking, serta mendukung belajar mandiri. Namun, masih ada ruang untuk pengembangan fitur yang adaptif dan integrasi dengan kurikulum yang ada di Indonesia. Lanjut, pada bagian pendahuluan, kami melihat bahwa siswa dan mahasiswa kini banyak memanfaatkan platform digital untuk mendukung proses belajarnya. Di sekolah menengah, aplikasi seperti Duolingo seringkali digunakan untuk membantu siswa menghafal kosakata baru dan memperbaiki tata bahasa dasarnya. Sedangkan di kalangan mahasiswa, aplikasi sejenis ini digunakan untuk meningkatkan keterampilan berbicara dan mendengar, serta mendukung mereka belajar secara mandiri di luar jadwal kelas. Namun, dari beberapa literatur yang kami pelajari, masih sangat jarang adanya kajian yang membahas bagaimana siswa SMA dan mahasiswa ini bisa bersama-sama menggunakan aplikasi ini secara lebih detail. Oleh karena itu, kami mencoba merumuskan 3 fokus utama. Yang pertama, efektivitas aplikasi lintas platform dalam pembelajaran bahasa Inggris. Yang kedua, yaitu fitur apa saja yang benar-benar bisa mendukung proses belajar mahasiswa maupun siswa ini. Dan yang ketiga, bagaimana aplikasi ini dapat mempengaruhi motivasi dan kepuasan belajar bagi penggunanya itu sendiri. Ketiga pertanyaan inilah yang akan menjadi landasan kami untuk menyusun karya tulis ilmiah ini, supaya dapat memberikan gambaran lebih jelas bagi pihak pengembang, guru maupun mahasiswa yang tertarik mengembangkan media belajar sejenis ini di masa depan. Oke, lanjut di bab landasan teori. Kami membagi penjelasan ke dalam 4 pokok bahasan. Yang pertama adalah konsep pembelajaran mobile dan web, yaitu pembelajaran yang memanfaatkan perangkat digital seperti smartphone dan laptop. Dengan model ini, siswa bisa mengakses materi di rumah, di sekolah, bahkan di perjalanan sekaligus. Kedua, kami membahas gamifikasi. Apa sih itu gamifikasi? Gamifikasi adalah strategi untuk menambahkan elemen permainan dalam kegiatan belajar. Contohnya, siswa mendapatkan poin setiap kali menyelesaikan pelatihan soal, menaikkan level jika berhasil menjawab dengan benar, ataupun mendapatkan penghargaan jika konsisten belajar setiap harinya. Strategi ini terbukti membuat belajar terasa lebih menarik dan tidak monoton. Ketiga, ada teori self-regulate learning atau belajar secara mandiri. Teori ini menjelaskan bahwa siswa bisa menentukan jadwal belajar, target harian, serta cara mengatur ulang strategi jika dirasa perlu. Hal ini sangat cocok diterapkan melalui aplikasi ini karena siswa bisa belajar di luar jam sekolah tanpa harus menunggu bimbingan tatap muka. Terakhir, yaitu yang keempat, kami membahas teknologi multiplatform. Artinya aplikasi ini dibuat agar dapat dijalankan di berbagai sistem operasi di perangkat, seperti Android, iOS, maupun laptop berbasis web. Teknologi seperti Flutter, React Native, ataupun EWA mendukung hal ini sehingga satu aplikasi bisa diakses di banyak perangkat sekaligus.
Lanjut, pada bab metode, kami menggunakan pendekatan kajian literatur sistematis. Ada 3 pertanyaan utama yang memandu tahapan kajian di tim ini. Pertama, seberapa besar efektivitas aplikasi lintas platform untuk mendukung pembelajaran bahasa Inggris? Kedua, fitur apa saja sih yang benar-benar membantu proses belajar agar lebih interaktif? Dan yang ketiga, bagaimana aplikasi tersebut dapat mempengaruhi motivasi belajar serta kepuasan pengguna itu sendiri. Untuk menjawabnya, kami menentukan berbagai kata kunci pencarian seperti mobile English learning, multi-platform English apps, dan gamification in language learning. Pencarian literatur ini dilakukan melalui beberapa sumber seperti Google Scholar, Sinta, DOAJ, IEEE, dan ResearchGate dengan kriteria publikasi dari tahun 2021 sampai tahun 2025. Di slide ini juga terlihat beberapa bagan alur metode. Diagram ini menunjukkan bahwa penelitian ini dimulai dari menentukan topik, dilanjutkan dengan perumusan pertanyaan, lalu mencari literatur dengan berbagai kata kunci yang sudah kita sepakati, kemudian menyaring artikel yang sesuai kriteria, klasifikasi artikel, hingga akhirnya dilakukanlah analisis dan sintesis hasil. Dengan diagram ini diharapkan audiens bisa lebih mudah dalam memahami bagaimana sih alur kerja kelompok kami. Dia masuk ke bab hasil dan pembahasan. Di subbab yang pertama, kami membahas efektivitas aplikasi. Berdasarkan literatur, siswa SMA yang menggunakan aplikasi pembelajaran bahasa Inggris rata-rata mengalami peningkatan kemampuan penghafalan kosakata, memahami struktur grammar dasar, dan lebih aktif berlatih. Aplikasi ini juga membantu mereka yang belajar di sekolah dengan fasilitas terbatas karena materi dapat diakses hanya dengan smartphone. Di tingkat mahasiswa, aplikasi ini pembelajaran mendukung mereka memperdalam speaking dan listening. Mahasiswa dapat melatih pengucapan dengan mendengarkan audio native speaker dan mempraktikkan dialog interaktif. Jadi, efektivitas aplikasi lintas platform terlihat kedua segmen pengguna ini. Lanjut, di subbab kedua, kami mendalami fitur-fitur pendukung. Fitur gamifikasi misalnya, terbukti membuat suasana belajar menjadi lebih kompetitif namun tetap menyenangkan. Siswa jadi tertantang untuk terus meningkatkan level mereka dan mendapatkan penghargaan digital. Selain itu, kuis adaptif adalah fitur yang menyesuaikan soal dengan kemampuan penggunanya. Jika siswa sering menjawab benar, tingkat kesulitan akan naik perlahan. Sebaliknya, jika masih banyak jawaban yang salah, soal akan disesuaikan menjadi lebih mudah supaya tidak membuat pengguna putus asa. Audio interaktif juga sangat membantu, karena mendengarkan pelafalan kata langsung dan penutur asli membuat latihan speaking dan listening terasa lebih nyata. Terakhir, progress tracker membantu penggunaan melihat perkembangan hasil belajarnya. Siswa bisa memantau sudah berapa banyak modul yang diselesaikan dan di mana letak kelemahannya. Lanjut slide selanjutnya. Pada subbab yang ketiga, kami menyoroti pengaruh aplikasi pada motivasi dan kepuasan belajar. Fitur gamifikasi dan kuis adaptif membuat siswa merasa lebih tertantang sekaligus lebih dihargai. Reward digital berupa badge atau sertifikat membuat mereka lebih semangat belajar rutin setiap hari. Fleksibilitas multiplatform membuat pengguna bisa mengakses materi dari rumah, sekolah, atau bahkan saat perjalanan. Dengan kemudahan ini, motivasi belajar meningkatkan dan kepuasan pun terasa karena mereka tidak terikat ruang dan waktu tertentu. Selanjutnya di subbab keempat, membahas gap penelitian yang masih terbuka. Berdasarkan hasil literatur, pengembangan fitur adaptif ini yang menyesuaikan dengan karakter belajar siswa Indonesia masih jarang diterapkan. Selain itu, masih sedikit riset yang menggabungkan gamifikasi, adaptive learning, dan lintas platform dalam satu aplikasi terpadu. Untuk mempermudah pemahaman, di slide ini kami akan menampilkan tabel ringkasan perbandingan. Tabel ini memperlihatkan perbedaan antara siswa SMA dan mahasiswa dari sisi platform yang digunakan, materi yang dipelajari, fitur pendukung, hingga motivasi belajar. Tabel ini sekaligus untuk menjawab ketiga pertanyaan penelitian secara ringkas dan visual. Kesimpulan dan rekomendasi. Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa aplikasi multiplatform mendukung peningkatan penguasaan kosakata, keterampilan berbicara, serta membantu pembelajaran mandiri siswa SMA dan mahasiswa. Fitur-fitur seperti gamifikasi, kuis adaptif,
audio interaktif, dan progress tracker menjadi elemen penting yang perlu diperhatikan dalam pengembangan aplikasi belajar berbahasa Inggris. Kami merekomendasikan agar pengembang-pengembang yang ada di Indonesia menambahkan fitur adaptif sesuai karakter para pelajar lokal. Selain itu, diharapkan aplikasi seperti ini dapat terintegrasi dengan kurikulum-kurikulum sekolah dan kampus agar penggunaannya lebih optimal. Demikian presentasi karya tulis ilmiah dari kelompok Tulus. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.